Shalom, perkenalkan nama saya Andrita Chandra, NIM 2214201021, kelas A1 semester 2 Fakultas Keperawatan. Pada saat ini saya akan mempresentasikan materi dari model Lerli dengan mata kuliah Komunikasi dalam Keperawatan. Berikut penjelasannya. Komunikasi Lerli merupakan salah satu model komunikasi yang juga mengarah pada proses komunikasi antar individu atau antar dua individu pelaku komunikasi. Menurut model ini, komunikasi merupakan suatu proses transaksional dan multidimensi, di mana dalam pelaksanaan komunikasi berlangsung sangat bergantung pada aspek hubungan dan kepercayaan serta juga interaksi. Proses interaksi yang berlangsung akan mempengaruhi dan dipengaruhi antara pelaku komunikasi dikarenakan adanya hubungan disertai kepercayaan dan proses interaksi yang berlangsung di dalamnya. Bahkan juga bisa dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Oleh sebab itu, model komunikasi ini membagi dua gambaran mengenai pesan komunikasi yang dapat terjadi di dalamnya. Model komunikasi Lerli itu sendiri. Kedua gambaran tersebut diantaranya adalah yang pertama, dominance dan submission. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa dalam model komunikasi ini akan ada kondisi di mana saling mempengaruhi dan dipengaruhi satu sama lain. Maka bentuk gambaran yang pertama adalah dominance dan submission. Artinya, bahwa akan ada pihak yang mendominasi maupun menguasai dan akan ada pihak yang dikuasai, sehingga proses komunikasi yang berlangsung adalah hanya satu arah saja. Sebagai contoh, seperti proses komunikasi antara pemilik rumah dengan pembantu, maupun antara pimpinan dengan karyawannya dan lain sebagainya. Yang kedua, love-hate. Gambaran yang kedua dinamakan love-hate. Hal ini berarti bahwa proses komunikasi yang berlangsung sebenarnya tidak hanya berlangsung di antara mereka yang memiliki hubungan baik saja, namun juga dapat terjadi dengan mereka yang memiliki hubungan tidak baik, maupun kepada mereka yang dibenci, di mana sudah semestinya konteks pesan di dalamnya akan berbeda. Sebagai contoh, seperti interaksi atau komunikasi yang berlangsung antara sesama teman baik maupun antara satu teman dengan teman lainnya yang dibenci, dan lain sebagainya guna tercipta komunikasi yang efektif. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya, komunikasi yang efektif adalah bagian utama dalam mencapai tujuan pendidikan. Komunikasi yang sukses dan efektif berasal dari pelaksanaan proses komunikasi. Orang-orang yang terlibat akan meningkatkan keterampilan komunikasi mereka jika mereka mengikuti proses komunikasi dan tinggal jauh dari hambatan yang berbeda. Telah terbukti bahwa individu yang memahami proses komunikasi akan berkembang menjadi komunikator yang lebih efektif, dan komunikator yang efektif memiliki kesempatan lebih besar untuk menjadi orang sukses. Oleh karena itu, kita harus menggunakan model-model komunikasi yang pas dalam berkomunikasi. Demikianlah presentasi saya mengenai komunikasi model Lerli. Saya sadar bahwa pembahasan saya masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu segala kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan. Dan sebelum saya mengakhiri video ini, saya mau mempromosikan kampus saya, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia. Di universitas ini ada 6 fakultas, yaitu Fakultas Teknik, Pertanian, Fisip, Hukum, Sastra, dan Keperawatan. Bagi teman-teman yang berkeinginan untuk bergabung bersama kami, bisa ke alamat Jalan Walter Monginsidi 6, nomor 129 Lingkungan 2, Bahu Manado, atau bisa lihat di deskripsi yang ada di bawah ini. Sekian informasi dari saya, kiranya informasi ini dapat berguna bagi kita semua, dan jangan lupa untuk like dan komen. Terima kasih.